Ya, sudah saya nyalakan ya. Saya lupa. Jadi Anania Safira ini adalah sebuah cerita bagaimana saat itu kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa, dicurahkan, sehingga orang itu nggak bisa nyangkal lagi. Orang sudah masuk komunitas itu, tiap hari ngeliat mujizat, bayangin. Nah, banyak orang-orang yang nempel-nempel komunitas itu, ya, untuk numpang tenar, ya. Waktu itu di pasal 5 ayat pertama itu didahului dengan pasal 4 ayat yang terakhir itu di ayat pasal 4 itu diakhiri Anania Safira kan di pasal 5 ya, mulai ayat pertama. Tetapi ada pasal 4 ayat terakhir yaitu ada seorang bernama Barnabas dia jual tanah miliknya ya. Barnabas ini kemudian menjadi sangat populer. Ya, menjadi sangat populer dan Barnabas ini apa namanya ya singkat cerita diangkat menjadi salah satu rasul lah gitu ya. Nah, nampaknya ada orang-orang yang ingin ikut populer juga dengan kejadian itu. Nah, si Ananias Safira itu dia coba-coba, dia pikir dia bisa nipu Roh Kudus. Dia datang, dia kasih itu kan pekerjaan Roh Kudus bagi luar biasa di situ ya. Bukan manusia lagi itu yang kerja itu di situ, bayangin. Tiap hari orang disembuhkan, tiap hari itu bukan sugesti ya. Yang di Simon mah ada yang sembuh, ada yang kagak. Itu semua sembuh, ya kan? Ya saya juga nggak tahu beneran sembuh apa enggak yang di Andi Simon ya. Tetapi kalau di situ itu benar-benar semua orang datang pasti sembuh. Orang bayangannya saja nyembuhin orang sakit. Petrus itu zaman itu, wah ngeri. Tidak ada yang tidak sembuh di situ. Mujizat terjadi. Artinya Pak Roh Kudus itu dicurahkan gila-gilaan. Lah, di tengah hiruk pikuknya mujizat dan tanda-tanda ajaib, orang itu datang semua. Bayangin ya, hanya dalam beberapa bulan saja, mereka bertambah ribuan orang loh. Ya kan? Terus ada orang-orang yang numpang tenar seperti Anania Safira. Tapi numpang tenarnya salah. Ya ketika di situ kan orang-orang butuh makan. Sebetulnya Anania Safira kalau dia pergi jujur aja ini saya cuma kasih separuh. Saya kira Anania nggak akan jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah dia bohong, dia nipu. Nah, dia pikir yang dia tipu itu manusia, Petrus. Enggak, dia sedang menipu Roh Kudus. Wih, serem, ya. Saat itulah ngeri itu, saat itulah terjadi masalah-masalah yang berikutnya. Uang. Dia pikir dia bisa beli ketenaran di dalam komunitas itu dengan uang. Itulah salahnya. Anggap ya. Dan Tuhan Yesus sudah wanti-wanti, jangan menghujat Roh Kudus. Oh, itu namanya menghujat Roh Kudus itu. Itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Nanggap nggak? Jadi, wah itu serem kali itu ya. Itu serem sekali itu, menghujat Roh Kudus itu namanya. Dia pikir dia bisa numpang tenar di situ. Dengan ngasih separuh uangnya itu dia beli. Ya, dia bisa beli ketenaran. Nah, jangan ya. Itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Suatu ketika di Indonesia akan terjadi seperti itu. Ya, nggak ada orang yang sembuh karena sugesti. Itu sembuh itu benar-benar sembuh. Nanti akan terjadi itu masa-masa itu. Nah, jangan saat itu jangan pernah coba-coba untuk kalau mau diakonia saja. Kalau uangnya cuma segitu, relanya cuma segitu, kasih aja segitu. Jangan, wah, gua udah jual semua tanah gua nih, rumah gua nih. Nggak usah, jangan bohong-bohong. Itu Anda sedang mengucap Roh Kudus, numpang tenar. Kalau Anda nggak jual rumah, bilang aja nggak jual rumah. Enggak, ini saya cuman ini aja, memang saya ada uang sedikit. Jadi jangan jangan, oh, saya jual semuanya. Nggak usah. Karena Anda yang nanti saat gerakan Roh Kudus Roh Kudus dicurahkan habis-habisan di Indonesia, ya ini YouTubers itu, wah ngeri itu. Berdoa dari sini saja, cuma berdoa jadi live begini aja pada sembuh itu. Dan saat itu banyak orang-orang yang ikut-ikut ya masuknya. Kayak kita ini belum ada mujizat-mujizat yang berarti ya satu dua lah, banyak lah. Kita tiap hari juga ada yang berdoa, tetapi nggak seheboh zaman para rasul itu ya. Yang saya maksud adalah zaman para rasul yang sembuhkannya banyak, yang kesaksian disembuhkan, doa fajar disembuhkan,
yang dipulihkan ya ada ya. Tetapi nanti ada masanya, itu benar-benar tidak ada pengecualian. Itu sudah Roh Kudus yang bekerja. Nah, saat itu Anda jangan coba-coba untuk numpang tenar di situ. Begitu hati Anda nggak tulus dan Anda datang dengan tipu-tipu Roh Kudusnya gitu ya. Kalau Anda cuma ikut-ikut numpang ini ya ikut-ikut saja, tapi Anda jangan mencoba-coba untuk menghujat Roh Kudus. Itu namanya menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Ya, dia sudah lihat dengan kuasa Roh Kudus dengan matanya, dia ada di dalamnya, dan dia coba manipulasi, itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Jadi hati-hati. Makanya saya nggak berani kalau ada seorang sedang memberitakan Injil, Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.